Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Aliatul Iza dari kelas MJ702. Hari ini saya akan memaparkan pendapat saya terkait praktik greenwashing di Indonesia. Oke, berikut adalah tampilan screenshot dari website BCC terkait kegagalan berulang proyek food estate ribuan hektar sawah di Kalteng terbengkalai dan beralih jadi kebun sawit. Pengertian dari greenwashing, praktik di mana perusahaan mengklaim produk atau layanan mereka ramah lingkungan untuk menarik konsumen yang peduli pada keberlanjutan. Namun, banyak dari klaim ini yang tidak sepenuhnya benar atau hanya sebatas strategi pemasaran tanpa diikuti dengan langkah nyata yang mendukung lingkungan. Praktik ini menimbulkan masalah etika karena konsumen merasa ditipu dan kepercayaan terhadap perusahaan pun berkurang. Lalu, berikan pandangan Anda mengenai proyek food estate ini, terutama terkait perubahan lahan sawah menjadi kebun sawit. Apakah Anda setuju atau tidak dengan cara proyek ini dijalankan? Saya tidak setuju karena proyek food estate di Kalimantan Tengah ini merupakan kegagalan yang mencolok, terutama dalam konversi lahan sawah menjadi kebun sawit. Lahan sawah tidak cocok untuk kebun sawit karena sawah biasanya tergenang air dan memiliki tanah yang lembab. Sementara sawit butuh tanah yang kering dengan drainase baik agar akarnya tidak rusak. Jika sawah diubah jadi kebun sawit tanpa pengelolaan yang tepat, lahan bisa rusak dan produktivitas pun turun. Selain itu, juga akan mengganggu ekosistem lokal. Konversi seperti ini berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan jangka panjang. Selanjutnya, identifikasi isu etika bisnis yang muncul dalam proyek food estate ini, khususnya terkait dengan greenwashing atau klaim ketahanan pangan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Apa saja nilai atau prinsip etika bisnis yang kurang dipenuhi dalam proyek ini? Isu etika bisnis yang muncul. Yang pertama yaitu greenwashing dan ketahanan pangan palsu. Pemerintah mengklaim proyek ini sebagai solusi ketahanan pangan nasional melalui swasembada padi, padahal lahan yang ada tidak cocok. Lalu yang kedua yaitu pelanggaran kejujuran. Pemerintah mengumumkan panen sukses tapi sembunyikan lahan terbengkalai dan hak guna untuk sawit secara ilegal. Lalu yang ketiga, kurangnya bukti substansial dan transparansi. Tidak adanya laporan yang verifikasi klaim, meski anggaran negara sudah banyak yang terpakai. Lalu untuk nilai etika bisnis yang kurang terpenuhi, yang pertama yaitu nilai tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, yaitu petani lokal dijadikan objek tanpa pendampingan dan jaminan akses lahan pasca proyek. Hal ini melanggar kewajiban etis melibatkan komunitas. Nilai do care dan keberlanjutan lingkungan. Proyek ini dilaksanakan tanpa studi ilmiah komprehensif mengenai kecocokan lahan gambut sehingga memicu deforestasi sekitar 2.945 hektar. Kebakaran lahan yang terjadi pada tahun 2023, emisi gas rumah kaca yang berlebih, serta kerusakan ekosistem. Dan yang ketiga yaitu nilai stakeholder teori. Kepentingan elit politik dan korporasi sawit diprioritaskan di atas petani, masyarakat adat, dan lingkungan yang seharusnya menjadi stakeholder utama, sehingga menghasilkan ketidakadilan distributif di mana manfaat ekonomi menjadi sangat minim. Jika nilai etika bisnis ini tidak dipenuhi, dampaknya meliputi rusaknya reputasi, kerugian finansial, hilangnya kepercayaan pelanggan, serta kerusakan sosial lingkungan jangka panjang. Lalu, berikan saran konkret untuk pemerintah atau pihak terkait agar proyek ini bisa lebih bertanggung jawab secara etika dan lingkungan. Apa langkah-langkah yang bisa dilakukan agar proyek ini berjalan sesuai dengan tujuan awal, yaitu ketahanan pangan, bukan sekedar proyek untuk lahan perkebunan sawit. Saran bagi pemerintah atau pihak terkait proyek food estate di Kalimantan Tengah yaitu yang pertama berupa penetapan regulasi. Pemerintah harus menetapkan peraturan khusus food estate yang wajib 100% lahan untuk komoditas pangan berupa padi, jagung, atau ubi. Selain itu, pemerintah juga harus melarang HGU sawit dengan sanksi pidana dan pencabutan hak kelola jika terbukti alih fungsi. Yang kedua yaitu bisa melakukan pelibatan masyarakat lokal. Petani dan masyarakat lokal harus dilibatkan secara aktif melalui proses free, prior, dan informed consent. Selain itu,
Pemberian pendampingan teknis dan sosial harus dilakukan agar mereka memperoleh pengetahuan sehingga mengurangi resiko konflik agraria dan kehilangan mata pencarian tradisional. Selanjutnya yaitu ada penghentian ekspansi dan prioritaskan rehabilitasi. Pemerintah perlu menghentikan perluasan lahan proyek food estate di wilayah yang terbukti tidak layak secara ekologis maupun agronomis. Fokus utama harus dialihkan pada rehabilitasi lahan yang telah rusak akibat pembukaan proyek sebelumnya, terutama di kawasan gambut yang rentan. Langkah ini penting untuk mencegah degradasi lingkungan lebih lanjut dan memastikan intervensi pembangunan selaras dengan prinsip keberlanjutan dan keselamatan ekologi. Saran yang keempat yaitu adalah penerapan AMDAL dan monitoring. Penerapan analisis mengenai dampak lingkungan sebelum proyek dimulai secara runtut dan lengkap. Pemerintah harus memantau secara real-time emisi gas rumah kaca dan kebakaran hutan serta memastikan pelaksanaan program restorasi gambut. Dan yang terakhir yaitu transparansi dan akuntabilitas publik. Pengelola proyek harus menjalankan audit secara independen terkait penggunaan anggaran dan hasil produksi, lalu melaporkan kepada publik agar kepercayaan masyarakat terjaga dan dari penyimpangan dapat diminimalkan. Selanjutnya itu adalah langkah-langkah yang dilakukan proyek food estate guna mencapai tujuan awal. Yang pertama yaitu harus melakukan seleksi ketat dan pengkajian ilmiah, lakukan survei geologi, kimia tanah, dan hidrologi mendalam untuk pilih lahan mineral non-gambut yang cocok dengan pH netral dan drainase baik untuk menghindari gambut asam Kalimantan Tengah yang gagal panen berulang. Melakukan kolaborasi dengan BRIN dan IPB juga membantu proses seleksi lahan nasional. Selanjutnya yaitu evaluasi dan penetapan indikator keberhasilan. Keberhasilan proyek food estate perlu diukur dari hasil nyata berupa peningkatan produk pangan. Karena itu, pemerintah harus menetapkan indikator kuantitatif seperti produktivitas per hektar, jumlah petani yang terlibat, hingga stabilitas pasokan pangan lokal. Evaluasi atas itu perlu dilakukan secara berkala dan dipublikasikan. Yang ketiga itu ada model pengelolaan berbasis pangan. Pengelolaan food estate ini harus fokus pada komoditas yang terbukti cocok dengan kondisi tanah dan ekologi setempat, sehingga peluang keberhasilan produksi lebih besar. Model ini juga akan menutup celah yang memungkinkan investor atau pihak tertentu mengalihkan orientasi lahan menjadi komoditas non-pangan seperti kelapa sawit. Dan yang terakhir yaitu pengawasan lintas lembaga. Pengawasan yang efektif membutuhkan kolaborasi antar berbagai pihak. Tim pengawas lintas lembaga ini nantinya harus melakukan inspeksi rutin, menilai pencapaian, serta memberikan rekomendasi perbaikan berdasarkan data di lapangan guna meningkatkan akurasi pengawasan dan meminimalkan potensi penyimpangan. Sekian pendapat saya untuk memenuhi tugas ujian tengah semester etika bisnis. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.